bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Pimpinan dan Rombongan, siswa-siswi kelas 9 SMP Dian Harapan dan Mogot, kelas 9 SMP Dian Harapan dan Mogot ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Selasa 7 Mei 2013 diawali dengan sepatah kata pimpinan rombongan. Kepada Bapak Budi Rumantia kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, para hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat-Nya sehingga kita diizinkan pada saat ini untuk boleh bersama-sama di Balai Agung ini. Kami sangat meyakini bahwa peristiwa ini adalah anugerah Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah mengizinkan kami boleh berkunjung di balai kota ini. Dan kami juga terima kasih karena Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk beraudiensi kepada kami semua. Tak lupa kami sampaikan salam hormat dari pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dari seluruh sivitas akademika Sekolah Dian Harapan kepada Bapak Wakil Gubernur. Kami dari Sekolah Dian Harapan dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, kami hadir di sini dalam rangka acara Challenging Journey. Kami hadir dengan 107 siswa, 11 guru pendamping, dan 1 orang tua dari komite sekolah. Tujuan kami kegiatan ini yang pertama adalah ingin mengenal lebih dekat pemimpin pemerintahan DKI Jakarta, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur. Yang kedua, kami ingin belajar tentang kepemimpinan Bapak Wakil Gubernur yang melayani, kepemimpinan yang merakyat, jujur dan terbuka. Peserta kegiatan ini adalah siswa kelas 9 SMP Dian Harapan, di mana para siswa ini telah selesai mengikuti ujian nasional. Namun demikian, meskipun siswa ini sudah selesai UN, siswa ini tetap masuk sekolah seperti biasa dan belajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Seperti siswa-siswi ini baru saja menyelesaikan magang pelayanan sosial di sekolah dasar Sekolah Dian Harapan, kemudian kegiatan Challenging Journey seperti saat ini, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, pemerintah telah menyediakan fasilitas umum kepada kami semua. Kami bangga, kami cinta kota Jakarta. Terlebih lagi, tadi kami berangkat dari sekolah menggunakan busway, Pak Wakil Gubernur, dari Kalideres sampai di sini. Sekaligus kami belajar juga bagaimana menghargai, peduli dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat kepada kami semua melalui pemerintahan DKI Jakarta kepada kami semua. Dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, marifat, dan kebijaksanaan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin kota Jakarta ini menuju Jakarta dan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan kami mohon izin Bapak Wakil Gubernur, siswa-siswi kami akan menampilkan musikalisasi puisi sebagai persembahan kami kepada Bapak Wakil Gubernur. Sekian, terima kasih.
Demikian tadi musikalisasi puisi dari hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Budi Rumanti, juga seluruh guru dari SDH dan Mogot, dan dari komite, juga seluruh anak-anak yang hadir. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini persis usia anak saya yang paling besar. Lahir tahun 98 ya rata-rata ya. Anak saya juga sekolah di grup yang sama kok, di SPH. Sama kelasnya, lagi kelas ini. Kami ucapkan selamat datang bersama Pak Gubernur, dan mohon maaf Pak Gubernur ada acara lain, jadi saya yang menyambut Pak. Biasa itu beliau bisa sambut. Saya kira kita bisa tanya jawab, mungkin jauh lebih baik. Sebenarnya apa yang kami lakukan bisa baca di website. Di website kami juga terima kasih sudah coba Transjakarta, dan mohon maaf untuk ketidaknyamanan yang ada. Karena memang sepanjang sejarah Transjakarta, hampir 8 tahun, itu jumlahnya hanya kira-kira 600 unit. Maka tahun ini kami lagi berusaha untuk menambah 1000 unit. Nah, karena jumlahnya kurang. Harusnya bus itu bisa tiap 3 menit ada bus. Nah, kalau kita tanya kenapa kita tidak mau menyetop atau mencabut izin-izin bus yang jelek, masalahnya DKI kekurangan bus. Jadi bus yang jelek ada yang naik karena memang kita tidak bisa menyediakan bus yang bagus. Pada tahun ini kami akan mengadakan 1000 bus sedang, dan kita lagi usahakan 1000 Transjakarta. Kami juga akan membeli perusahaan pengangkut penumpang PPD ya, Jakarta itu dia punya tempat yang banyak. Jadi sistem bus yang baik harus ada tempat poolnya, sehingga orang bisa datang ke sana. Kami akan bangunkan rumah susun, sopir tinggal di sana, kernet di sana kalau dia butuh rumah, dan kita bisa awasi setiap orang keluar dari tempat pool itu busnya remnya bolong atau tidak. Jadi SPBG, SPBU pun di dalam sana juga. Sopirnya habis sakit atau minum obat atau tidak. Jadi semua harus ada tempatnya. Kalau sekarang bus-bus kita tuh masing-masing di rumah. Sopirnya keluar dari rumah, remnya bolong, macam-macam. Tapi kita butuh, apalagi yang angkot. Apalagi yang bisa ibu-ibu atau wanita harus kerja di restoran, pulangnya jam 11 malam. Naik apa? Nah, kami lagi menyiapkan juga angkutan malam hari. Supaya jadi malam hari mungkin tiap 3 menit 5 menit, tapi misalnya jam 12, setengah 1, tiap setengah jam. Nah, kita juga lagi pasang CCTV di semua halte. Kita juga menambah dishub. Kita lagi pikirkan untuk mengkasihkan mereka handphone Android kerjasama dengan swasta. Kita bisa memonitor dengan GPS semua posisi pasukan kita, karena dishub dipersenjatai untuk menjaga keamanan. Karena yang paling penting orang naik kendaraan umum ini soal aman. Kalau tidak aman orang takut. Tentu harus aman, nyaman. AC-nya nggak boleh panas atau mogok. Nah, ini busnya sudah 8 tahun, banyak sekali yang rusak. Nah, kami akan menarik, perbaiki, kita akan tambah yang bagus. Nah, dengan sistem seperti ini kita harapkan ini bisa baik. Tentu saja anak-anak ini termasuk yang beruntung bisa sekolah di Dian Harapan. Kita masih banyak sekali anak-anak yang tidak mampu sekolah. Dia harus sekolah di swasta yang sangat murah. Nah, ini kami lagi berusaha untuk mensubsidi mereka. Kita menyiapkan kartu Jakarta Pintar supaya tidak ada anak yang putus sekolah. Jadi setiap tahun ajaran baru kami berpikir, nanti juga kalau anak-anak atau bapak ibu tahu ada anak yang putus sekolah, tolong laporkan kepada kami. Padahal laporan pada sekolah terdekat. Dan sekarang balai kota terbuka. Semua orang bisa temui saya, tanda kutip, seenaknya. Saya turun dari mobil, orang sudah cegat di bawah. Tidak ada janji, langsung menyampaikan ada masalah apa, langsung kita ajak ke ruangan, kita selesaikan. Kalau agak panjang, kita lempar ke staf. Jadi semua orang bisa bebas datang. Hampir tidak ada penjagaan yang ketat lagi di balai kota. Ya, semua orang bisa naik. Saya kira nanti mungkin ada baiknya juga supaya bisa masuk lihat ruangan kerja saya. Karena ruangan kerja saya itu 10 tahun dipakai dari Pak Fauji Bowo. Dulu zaman Pak Sutioso, gubernur di bawah, Pak Fauji Bowo di atas. Lalu begitu beliau jadi gubernur, mungkin terlalu enak ruangannya, bisa lihat Monas. Kalau di bawah nggak bisa lihat Monas. Jadi beliau juga lanjut di sana, bawah juga dipakai. Pak Priyanto ditaruh di lantai 3.
Dan dulu ruangan saya katanya hampir baik kepala dinas nggak pernah masuk Pak ya. Baik sekali kepala dinas tidak pernah lihat itu ruangan seperti apa. Nah sekarang semua orang bisa masuk. Malah aktivis mahasiswa kalau datang tidak ada saya pun mereka nongkrong saja di meja-meja rapat itu untuk bekerja. Nah saya hanya punya ruangan pribadi kalau lagi masuk ke toilet atau ganti baju di kamar tidur. Nah kita bisa lihat, termasuk ada lorong rahasianya. Jadi kalau ada apa-apa kita ada lorong rahasia untuk kabur. Ada lorong rahasia pun ada nanti, bisa kita lihat pintunya. Tapi saya tidak kasih buka, ini ketahuan lorongnya sampai kemana. Nah, ini cuma lihat aja, itu ada lorong rahasianya. Saya kira itu dari saya, selamat datang ke Balai Kota. Sekali lagi manfaatkan waktu yang ada, belajar benar-benar. Nah, saya harap memang kreativitas yang bisa mengalahkan. Anak saya persis, seumur-umur begitu, tapi udah hampir setinggi saya. Sebentar lagi saya ngadu pancok sama dia sudah kalah. Ya, kita tambah kalah aja. Apalagi dia kenceng larinya, bisa 45 menit lari. Jadi dulu gemuk, sekarang jadi langsing dia. Kalau dia ketemu saya pasti dia bilang gendut. Dia masih ledekin saya gendut. Karena kalau dia betul-betul ramping. Saya kira sekolah ini bagus, latih dengan baik, latihan, lari, segala macam. Nah, saya punya anak yang ketiga juga cowok, 7 tahun. Kalau yang cewek lagi 12 tahun, ini mau ujian, lagi ujian hari ini matematika. Saya mau ngajarin dia, katanya enggak, papa juga saya dengar agak bodoh matematika katanya. Jadi pakai guru les saja katanya. Saya bilang papa insinyur loh, kalau insinyur tuh tidak ada yang bodoh soal matematika. Cuma lulusnya 2 kali tes gitu loh. Kalau ada ujian nasional juga untuk universitas. Nah jadi saya ada yang cowok lahir 98, yang cewek lahir 2001, yang kecil lagi 2006. Yang dua Natania, yang kecil namanya Daud, karena anak paling bontot. Tapi itu anak juga paling cakep. Matanya semua cakep, besar sekali matanya. Nah, tapi dia bilang itu the girls like bullies me gitu. Ya saya ngomong gitu di sekolah. Nah, tapi kamu suka bilang anak Ahok, semua orang kerjain kamu, saya bilang. Ya, saya punya anak 3. Tapi yang paling besar persis gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat datang di Balai Kota. Dan kita berdoa, kita berharap makin tahun ke depan Jakarta akan makin aman dan nyaman buat kita semua. Itu Jakarta baru. Kira-kira berapa orang yang mau tanya? Dari sisi sini, satu, ayo silakan. Selamat pagi Pak Basuki, nama saya Ian. Saya mau bertanya, apa yang membuat atau memotivasi Bapak Basuki terjun ke dunia politik? Terlebih ada tuntutan bahwa dunia politik itu kotor dan jalannya bagaimana? Sebenarnya gini, kalau mau jawab lengkapnya itu saya ada tulis buku di website saya itu ahok.org, itu lengkap sekali. Tapi intinya gini, singkatnya gini, kalau kita mau bantu orang miskin, itu kata papa saya, kalau kita kasih 1 miliar, bantu orang miskin 500.000 saja, hanya bantu 2.000 orang habis uang kita. Dan tidak mungkin ada uang 1 miliar saya boleh bantu orang miskin. Dan orang miskin juga lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau kita jadi pejabat, kita bisa memanfaatkan seluruh APBD untuk membantu orang miskin tanpa memakai uang kita. Nah dulu orang saudara saya mengatakan kepada saya, kamu bisa jatuh miskin jadi pejabat kalau tidak mau korupsi. Ini dunia yang kotor. Saya katakan saya tambah kaya. Nah, mana bisa? Karena saya membantu orang miskin tidak pakai uang saya lagi sekarang. Kalau dulu saya mobil tiap pagi sopir saya bilang, Pak minta uang bensin Pak. Nanti nggak lama lagi akinya soak Pak, mau ganti ban, mau nyambung STNK. Sekarang saya naik aja semua, saya dibayarin. Dan saya dapat gaji, saya dapat uang operasional. Seperti kemarin kita dalam 3 bulan menghabiskan hampir 2 miliar uang operasional. Untuk apa? Kita membantu ratusan sampai ya hampir 800 sampai 900 anak-anak di sekolah swasta yang tidak mampu menebus ijazah dan membayar uang sekolah. Nah kita tinggal bayar aja 2 juta, 3 juta datang ke sekolah, bukan uang kita, uang operasional. Langsung kita bayarkan semua dan kita taruh semua. Nah ini contoh yang mudah, yang memotivasi.
bapak saya juga ada memprovokasi tanda kutip ya. Katanya tuh kalau orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, pasti kalah. Orang kaya juga jangan nantang pejabat, pasti bangkrut. Nah kalau suka melawan pejabat, ya jadi pejabat kata bapak saya. Nah itu motivasi saya untuk jadi pejabat. Kalau lengkapnya ya banyak, pas baca di website ada buku saya di situ. Satu lagi Pak. Ini dapat yang kedua nih, kalau 2 kali 3 kali bayar nih. Satu lagi Pak, apa yang membuat Bapak Basuki kuat dalam memimpin padahal banyak yang mencibir bahkan mencaci maki? Ya itu pengalaman pribadi. Terus terang waktu saya jadi bupati saya sempat mau berhenti juga. Nah waktu kemarin kasus banjir saya juga sempat mau berhenti karena orang agak rasis memarahin saya. Saya juga pengen berhenti. Saya bicara sama istri saya, ini suasana sama. Nah yang membuat saya tidak mau berhenti kenapa? Saya juga ingat cerita Nabi Musa. Nabi Musa membawa suku bangsa yang sama, agama yang sama, hanya gara-gara gak ada makan, gak ada minum, bangsa dia yang sama yang mimpin dia pun membunuh dia. Sampai Musa ngomong begini, Nabi Musa, Tuhan apa dosa saya sampai saya menanggung ngurusin bangsa yang tekar tengkuk seperti ini. Lebih baik saya mati aja Tuhan. Jadi bayangin seorang Nabi Musa pernah minta mati di hadapan Tuhan hanya gara-gara tidak bisa mengurusi sebuah bangsa yang melihat mukjizat, yang sebangsa dengan dia, seetnis dengan dia, seagama dengan dia, Tuhan yang sama, dia pengen mati. Nah siapa saya? Saya nggak ada apa-apa dengan Nabi Musa. Dan lagi pula yang benci sama saya juga tidak melebihi 50%. Saya waktu jadi bupati di Belitung Timur, ya ada lah yang memang agak rasis atau benci sama saya. Nah saya sempat mau berhenti beberapa kali, tapi istri saya tidak mengenal pada saya begini waktu Jakarta. Kamu mesti ingat, kembali lagi ke sana, masih lebih banyak orang yang butuh kamu daripada yang membenci kamu. Ya itu yang membuat kita akhirnya berbanding. Dan lagi kalau kita di luar juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah hal itu yang membuat kita bertahan. Ya, tentu saja Anda butuh meditasi tiap pagi. Anda butuh bicara baik-baik dengan hati Anda, dengan nurani Anda. Apa yang Anda lakukan ini untuk orang banyak apa untuk kita sendiri? Kalau untuk kita sendiri pasti kita burnout, pasti kebakaran kita, nggak sanggup kita. Jadi kalau kita berpikir untuk lakukan untuk orang lain, pasti kita semangat. Maka orang tanya sama saya, kenapa kamu makin lama makin semangat? Ya karena kita makin sadar ini menyenangkan sekali bisa bantu banyak orang. Bayangkan saya belum pernah dalam sejarah saya bisa bantu orang bisa 1 miliar lebih untuk sekolah. Kayak dalam berapa bulan kita bantu orang seenaknya aja, bantu kita uang operasional. Kayak punya operasional 27 miliar, 30 miliar satu tahun. Kita bisa pakai apa aja untuk bantu orang, kecuali masukin ke kantong tabungan. Jadi kalau traktir saya makan, nggak usah saya bisa traktir Anda, saya punya uang banyak operasional. Itu duit dari situ gitu. Nah ini sesuatu yang nggak pernah kita punya, waktu sebagai swasta. Nah itu yang membuat kita jadi semangat. Cukup? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sisi. Nama saya Nadia Ulfana dan saya ingin bertanya. Sebagai wakil gubernur kan pasti banyak kesempatan dan fasilitas untuk korupsi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk tetap menjadi wakil gubernur yang bebas dari korupsi? Terima kasih. Oke, kita sudah mendapatkan. Ini ada teori dari Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln. Yang kalau kita ke Amerika itu ada monumen, ada patung raksasa duduk di monumen di Washington itu. Dia bilang begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, maka kasih dia kekuasaan. Nah, bicara korupsi, orang baru bisa teruji ketika Anda sudah berkuasa. Nah, godaan memang banyak. Makanya saya dari DPRD terus jadi bupati, terus ke DPR RI, terus masuk ke sini. Nah, tadi juga dalam diklat pendidikan pelatihan PNS, saya juga katakan yang paling susah kita kerja itu bukan menghadapi masalah. Apalagi di DKI, semua masalah sudah lengkap, kita tahu. Dan solusi sudah tahu. Yang paling susah adalah kita sendiri. Ketika kita mulai berpikir, kita takut menyampaikan kebenaran karena ini zona nyaman. Bayangkan kita punya uang operasional begitu besar. Dan gaji sini juga lumayan. Kita 1 bulan dari upah pungut macam-macam itu hampir 200 juta 1 bulan. Ini uang cukup besar. Dan kita naik mobil ini, saya lihat di kwitansi itu 2 miliar dari Inggris punya mobil itu. Ini luar biasa, punya kantor gitu baik. Nah kita bisa patok kenyamanan ini, kita tidak berani nyadar kebenaran karena bisa dimusuhin orang. Itu pertama. Terus yang kedua, yang paling bahaya adalah kita mulai berpikir di DKI kalau mau cari 1 triliun ini mudah. Kalau cari 1 triliun
sumbang 1 miliar 1 triliun itu. Kalau Anda deposito, Anda punya bunganya saja 5,2 miliar. Kebayang atau tidak? 1 bulan. Nah ini bagaimana cara atasi? Kita harus kembali lagi pada diri kita. Kita masuk ke sini karena apa? Kita harus ingat nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Ini standar. Bagi bapak saya, yuk kamu punya nama baik, itulah harta karun mesin cetak kamu. Kalau kamu cuma jadi orang kaya, dirampok orang mati, kamu bisa jadi orang miskin. Matinya sebagai orang miskin. Kalau kamu belajar baik-baik, kamu tetap jadi orang pintar. Kamu dibunuh orang pun tetap orang pintar. Nah itu yang harus kita selalu tanamkan. Kita punya nama baik, itulah modal. Nama baik lebih berharga daripada kita kaya raya tapi dicaci maki orang. Nah ini yang membuat kita harus bisa bertahan. Baik lagi, Anda butuh meditasi tiap pagi. Anda harus disiplin sebagai anak-anak. Saya sampai hari ini tetap disiplin bangun jam 4:30. Hari apapun untuk bisa olahraga. Kalau kita tanpa olahraga kita bonyok kerja sampai malam seperti ini. Jadi kita harus berani olahraga. Saya kelihatannya kurus, tapi saya 90 kilo. Kalau lagi Sabtu Minggu makan terlalu banyak, yang santan-santan 92 kilo. Nah, kalau Senin sampai Kamis turun lagi dikit. Nah, kira-kira berkisar badannya begitu. Nah, ini kita masih olahraga. Dan olahraga tidak perlu mewah. Nah, Anda juga mesti disiplin, Anda harus baca. Anda tentu harus disiplin untuk baca firman Tuhan. Karena itu kunci. Karena itu standar. Kita tidak tahu mana standar kita. Nah, Anda harus lakukan tiap hari. Anda harus bicara sama hati Anda, cek nurani Anda betul atau salah. Jadi kita bisa tahu ini betul atau salah, ini betul atau salah. Kita cek. Nah, waktu kita cek, kita tahu ini kita takut atau tidak, ini benar orang baik. Kita harus cek, mengontrol diri dengan baik. Nah, ini yang paling penting disiplin sebetulnya. Anda harus disiplin. Ada disiplin lakukan tiap hari, itu jadi satu kebiasaan. Tidur lebih lama malah jadi sakit, jadi flu. Nah, itu untuk mengatasi kita tidak tergoda korupsi, tidak tergoda takut. Ketika Anda tidak lakukan sendiri, semua lakukan, Anda takut kan? Saya di DPR RI mengalami seperti itu. Kalau semua lakukan, Anda tidak lakukan, bagaimana satu rombongan? Anda berani bilang tidak atau tidak? Ya. Nah, kita harus berani tidak. Karena bagi kita jauh lebih baik nama baik kan. Mati pun kalau dikenal sebagai mati orang jujur lebih baik. Mati dibunuh orang karena lakukan kebenaran lebih baik daripada kita kompromi. Oh semua orang akan mati. Lagi pula kalau kita khawatir mati, apakah bisa menambah semenit, 2 menit hidup kita? Tidak bisa juga. Jadi bukan saya berani, ini cuma pasrah saja. Karena kita yakin semua orang punya keyakinan kalau kita lakukan untuk orang banyak, kita pasti masuk ke surga. Tapi kita pun tidak tahu surga benar atau tidak. Kita percaya saja kan. Makanya saya bilang yang kitab suci tidak usah kita perdebatkan. Itu saya katakan saya akan taat pada ayat-ayat konstitusi, ayat suci urusan kita pribadi. Tapi kalau ayat konstitusi kita laksanakan dengan baik saja. Kalau dia bilang disumpah tidak lakukan, ya kita tidak lakukan. Nah ini harus satu proses. Anda butuh tiap pagi ngomong sama diri sendiri atau tiap malam. Nanti saya orang suka bilang istri saya suka, apain kamu? Nah, gitu kan. Saya paling senang hari Sabtu. Saya suka pagi-pagi nongkrong di bawah pohon kira-kira gitu. Untuk menenun gitu kan. Saya udah gila atau belum gitu. Enggak. Saya kebiasaan saya seperti itu. Saya suka duduk-duduk sendiri gitu untuk diem. Makanya saya juga jarang sekali untuk keluar kemana-mana gitu. Saya suka duduk diem untuk introspeksi. Saya kira itu. Ada satu lagi. Ya. Sebenarnya saya jam 12 ada makan siang sampai rapat lagi. Saya manfaatkan waktu sambil makan siang juga rapat. Pagi Pak Basuki, saya ingin bertanya, apa yang memotivasi Bapak dalam memimpin Kota Jakarta? Padahal Jakarta banyak permasalahan seperti banjir, macet, dan kesenjangan sosial masyarakat yang tinggi. Terima kasih Bapak. Ya harus itu lebih pasti daripada Jakarta yang tidak pasti. Jadi teman saya mengatakan tidak ada perubahan yang dimulai dari luar Jakarta. Kata teman saya lakukan baik pun sebagai bupati tidak ada yang tahu. Kalau di Jakarta, Anda ngomong saja rencana Anda kampanye saja, orang semua sudah tahu. Karena Jakarta diliput hampir 70% media. Kita bicara apa saja keluar aja, orang keluar di online. Nah kita jadi semacam showcase, etalase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Indonesia. Kalau dipimpin dari orang jujur, orang yang melakukan pelayanan, maka akan terjadi suatu transformasi Indonesia. Maka kita mulai dari Jakarta. Ini yang menjadi sebuah trendsetter, jadi suatu etalase, showcase untuk sebuah transform power. Ini yang kita harapkan. Makanya Jakarta jadi menarik.
Jadi sekalipun kita tidak menang pun asal bisa ikut, itu sudah satu prestasi luar biasa. Tapi ternyata Tuhan rencananya beda, kita bisa masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam, saya bicara sama Pak Gubernur, kami berdua sepakat, kami tidak boleh gagal di Jakarta, walaupun sulit. Kalau kita gagal, akan membuat seluruh Indonesia mempunyai persepsi, percuma orang jujur yang memimpin, percuma orang yang kuasai kalau ternyata gagal. Ini akan merusak semua pengharapan orang. Karena yang paling penting kan ada harapan. Kita bisa bertahan, kami berani masuk, karena kami punya harapan, kami yakin ada Jakarta baru, akan ada Indonesia baru. Itu dari saya, terima kasih. Saya kira mungkin kalau mau ke ruangan saya, bisa kita ke ruangan. Apa mau foto dulu di sini? Silakan. Mohon izin Bapak, ada pemberian cendera mata. Dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemberian cendera mata. Dilanjutkan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada pimpinan rombongan. Emasnya sepuhan. Selanjutnya dari siswa-siswi SMA SMP 9 dari Ananda, Arlin dan Selin. Tahu aja hobi saya. Dibuka, mohon izin Bapak. Itu. Ini ada sini. Mirip benar ini. Selanjutnya dari siswi Luana Castillo. Ini. Oh. Bagus sekali. Terima kasih. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan acara dilanjutkan dengan foto bersama. Oh, slide-nya baru naik tuh. Ada garunanya ya. Masih ada lagi ya? Langsung diajak ke atas aja. Belum semua itu? Oh, belum. Belum ya? Kok sedikit kelas ini? Ini pernah ngobrol.
Ada yang sebelah sini, Pak. Dibawa aja sekalian.